secara mujmal bahwa seluruh apa yang terjadi ini adalah perbuatan Allah. Cara mandangnya gimana? Sikap kita dengan ini nih. Jadi kalau kita melihat kebaikan, adabnya kita sandarkan ke Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat keburukan atau kejahatan, bagaimana sikap kita? Kayak bencana. Bencana kan suatu keburukan, qadar Allah. Nggak boleh kita bilang gini, itu misal ada orang gagal sholat, dibilang gini, kenapa lu nggak sholat? Kan Allah yang melakukan. Itu dosa ngomongnya lebih besar daripada ninggalin sholatnya. Jadi adab kita diajarin sama Al-Quran. Memang benar semuanya perbuatan Allah. Kullum min indillah. Semuanya itu dari Allah. Tapi diajarkan di adab. In taku hasanatan famin Allah. Jika itu suatu kebaikan, maka sandarkan ke Allah. Kayak tadi kita ngaji ibadah. Tapi jika itu wa in taku sayi'atan famin nafsika. Itu dari diri. Itu adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa seluruh perbuatan ini adalah perbuatan Allah. Seperti di ininya Habib Abdul Haddad di Ratib yang sering kita baca, apa? Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Kebaikan dan keburukan itu semuanya dengan kehendak Allah secara global. Tapi untuk ditafsirnya kita nggak boleh. Ini orang kagak sholat, biar Allah yang ngelakuin. Bukan begitu. Bukan. Tapi kita balikin ke diri kita. Dibalikin ke diri kita. Makanya adabnya Nabi Isa itu ketika bilang, ta'lamu ma fi nafsik wala a'lamu ma fi nafsi. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan makhluk, apalagi keburukan, suatu kelemahan, itu disandarkan ke kita adabnya. Tapi secara keyakinan meyakini seluruh perbuatan yang ada di alam ini adalah perbuatan Allah. Tapi untuk secara spesifiknya, misalnya orang kagak sholat, orang kagak benar, orang mabuk, biarin itu, jangan salah, itu harus disandarkan kepada dia juga. Tapi meyakini bahwa seluruh perbuatan di alam semesta ini adalah perbuatan Allah. Begitu adabnya. Adab sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bilang gini, sholat, biarin orang Allah lagi berbuat begini, salah ngomong gitu tuh. Bahkan omongan dia lebih berat dosanya ketimbang kagak sholatnya. Lebih berat. Ulama katakan begitu, lebih berat. Dalam etika bertauhid begitu tuh. Kalau yang baik sandarin kalau nggak begitu, nggak bener-bener. Namanya akidah Jabariyah. Jabariyah itu seluruh perbuatan Allah. Jadi ente kenapa nggak sholat? Ya Allah begini. Itu akidah Jabariyah. Akidah Ahlussunnah nggak mutawassit, sedang. Kalau yang baik sandarin ke Allah, Allah yang dipuji. Kalau yang buruk ya kita yang dicela diri sendiri. Ya Allah kenapa saya begini? Minta taufik gitu. Adanya keburukan di alam semesta ini ada hikmahnya. Ada kemaksiatan, ada hikmahnya. Suatu ketika ada muridnya Abul Hasan Asyadzili bilang ke Abul Hasan, nanya, ya Abul Hasan, kenapa Allah nggak ciptakan seluruh makhluk ini taat semua? Benar nggak? Kan enak tuh taat semua. Kenapa Allah ciptakan yang maksiat? Ditegur sama Abul Hasan. Kalau ente ngomong begitu berarti sama aja ente nggak demen sama maghfirah Allah. Sedangkan Allah itu sifatnya maha pengampun. Jadi kalau ente nggak demen sama kayak gitu, bukan maksudnya harus mencintai kemaksiatan, bukan. Kalau nggak demen sama perbuatan Allah Subhanahu, melihat segala sesuatu itu salah, selalu mengkritik Allah Subhanahu wa taala, sama aja ente kagak demen sama maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama aja kagak suka sama pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat orang buruk tuh, kita yakin seluruhnya Allah yang lakuin. Tapi balikin lagi, setelah begitu tuh balikin. Ini ada dasarnya. Mudah-mudahan saya terhindar dari itu. Mudah-mudahan diampuni. Karena yang namanya sifat mah harus sesuai. Kalau Allah namanya Al-Ghaffar, mengampuni, ya harus ada yang diampuni, benar nggak? Penjara, ya harus ada yang dipenjara. Yang namanya penjara mah
harus ada yang dipenjara. Yang namanya mengampuni harus ada yang diampuni. Kalau kagak ada kemaksiatan di jagat raya ini, terus nggak ada namanya Al-Ghafar. Sedangkan Allah sifatnya namanya Al-Ghafar. Nama Allah min asmaul husna, Maha Pengampun. Ada lagi?